baik itu yang simultan maupun yang parsial. Anda masih ingat bahwa hipotesa simultan itu adalah hipotesa yang menguji pengaruh semua variabel X secara bersama-sama ya, karena simultan bersama-sama terhadap variabel Y. Sementara yang parsial itu untuk menguji pengaruh masing-masing variabel X, yaitu terhadap variabel Y-nya. Jadi variabel X1, pengaruh X1 terhadap Y, pengaruh X2 terhadap Y, pengaruh X3 terhadap Y, dan seterusnya. Jadi kalau uji parsial nanti setiap ini harus Anda lakukan ya, setiap variabel ya, pengaruh variabel itu harus kita kerjakan. Jadi jangan hanya X1 saja, kalau misalnya ada 3X ya 3-3-nya kita cek ya. Nah, kita lihat dulu untuk teorinya. Kita ke uji T dulu ya. Jadi uji T pada dasarnya melihat seberapa jauh pengaruh variabel penjelas atau variabel independen, variabel bebas secara individu atau secara parsial dalam menjelaskan variabel dependen atau variabel Y. Atau ya simpelnya itu melihat pengaruh masing-masing variabel X, variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Ya. Nah, yang harus diperhatikan adalah kriteria pengujian dalam uji T. Ya. Di sini kriteria pertama, jika T hitung, ini yang kita hasilkan dari SPSS, itu lebih besar dari T tabel, nanti kita akan melihat T tabel, kita bandingkan jika lebih besar dan, nah ini kata sambungnya dan ya, kemarin seperti kita uji validitas, ya, di mana validitas itu R hitung lebih besar dari R tabel dan, nah signifikansi T-nya dari SPSS itu lebih kecil atau sama dengan nilai alfanya atau persentase signifikansinya yang umum digunakan yaitu 5%. Jika signya itu lebih kecil atau sama dengan 5%, maka H0 ditolak dan HA diterima. Jadi Anda harus melihat penjelasan dari H0 atau hipotesa 0. Kalau hipotesa 0 itu adalah hipotesa yang menyatakan bahwa variabel X ya tidak berpengaruh terhadap variabel Y, itu H0-nya. Sedangkan hipotesa alternatif itu yang menyatakan bahwa variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Karena itu jika ini ditolak, H0-nya ditolak, jika HA-nya diterima, berarti hipotesa yang menyatakan variabel X berpengaruh terhadap variabel Y itu diterima. Jadi di sini maksudnya variabel X secara parsial berpengaruh, ya, karena alternatif yang diterima berpengaruh terhadap variabel terikat Y. Ya. Meskipun variabelnya itu hipotesanya itu kan kita langsung melihat positifnya ya, melihat pengaruh ya. Jadi kita tidak menuliskan H0-nya, kita hanya menuliskan HA-nya. Ya. Kalau Anda nanti cek lagi di tugas kelompok untuk hipotesa yang Anda buat, semuanya menyatakan berpengaruh ya. Nah, berpengaruh tentu saja kita tambahkan positif supaya kita hanya menggunakan uji satu sisi. Jadi alfanya ini 5% ini tidak perlu kita bagi dua. Kalau Anda hanya menulis hipotesa X1 berpengaruh terhadap Y, maka Anda menggunakan dua sisi, ini alfanya harus kita bagi dua. Ya, kemudian Anda cek, ya, misalnya 005 dibagi 2 kan 0,025. Anda lihat yang 0,025. Seperti itu. Jadi ini adalah kriteria untuk statistiknya ya. Jadi meskipun kalau HA diterima ya berarti jelas hipotesa kita itu diterima karena kita menulisnya yang alternatif. Jadi yang
secara parsial berpengaruh ini bisa kita tulis positif ya terhadap variabel Y. Ya. Kemudian yang kedua, jika dihitungnya lebih kecil atau ya kata sambungnya adalah atau T signifikannya yang dari SPSS itu lebih besar ya dari 0,05, maka yang diterima adalah H0-nya. Berarti yang diterima adalah hipotesa yang menyatakan tidak ada pengaruh. Sedangkan yang menyatakan ada pengaruhnya ditolak. Jadi H alternatifnya ditolak. Ya. Berarti variabel bebas secara parsial tidak berpengaruh, baik itu positif ya, terhadap variabel terikat Y. Seperti itu untuk kriterianya. Nah, T-tabel menggunakan rumus DF. Nah, ini N min K/1 itu jika kita menggunakan parameter. Tapi kalau variabel bebas ini sebenarnya hanya N min K. Jadi jumlah variabel bebas untuk K-nya. Ya. Kalau menggunakan parameter atau kita menggunakan betanya, ya, kan persamaan regresi itu kan Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 kali X1 tambah beta 2 kali X2. Nah, kalau itu dijumlahkan semua parameter itu baru dikurangi 1. Ya. Jadi di sini saya gunakan N min K. Ya. K ini adalah jumlah variabel bebas. Dan dari T-tabelnya diperoleh daftar, kita lihat dari daftar distribusi T-tabelnya untuk alfa 0,05. Nah, sekarang kita akan ke outputnya dulu aja. Jadi output untuk uji T itu kita melihat, sebentar, kita pakai yang terakhir, itu di koefisien. Kolom T ini untuk T hitung, dan kolom SIP. Nah, kita lihat ya. Jangan melihat baris pertama karena ini konstanta. Yang kita lihat karena uji hipotesa kita hanya melihat X1, X2, X3. Jadi X1 dihitungnya 0,427 positif ya. SIP-nya 0,671. Ini diterima atau ditolak? Ada yang bisa menjawab? Hitungnya positif 0,427, jangan melihat yang ini ya, kita melihat T dan SIG. Dan signifikannya adalah 0,671. Ini diterima atau ditolak? Ada yang bisa menjelaskan tidak? Bisa menjawab? Tidak ada? Yang kedua ini negatif, 0,992. Signifikan adalah 0,326. Diterima atau ditolak? Bentar, kita copy aja. Kita tuliskan dulu di... Oh, sorry. Anu ya. Nah, sebentar. Maaf, tadi belum saya ganti untuk ininya. Untuk outputnya. Kalau enggak ini ada kita lihat output. Ini ya. Belum. Bentar. Maaf. Nah, untuk uji T kita menggunakan tabel koefisien. Ya, jadi koefisien kolom T dan kolom SIG. Nanti, kalau gitu kita copy aja. Nanti pertanyaannya kalau sudah di bab 4. Ya, kita copy. Ya, kemudian kita yang penting bab 4-nya ini akan saya jelaskan. Bab 4-nya belum saya
Bab 4-nya di mana ya? Bab 4. Sekarang kita turun ke bawah untuk asumsi klasik uji ini koefisien determinasi. Tadi 436. Sekarang 437. Uji hipotesa. Jadi uji hipotesa kita beri digunakan untuk apakah ada dari variabel bebas X baik yang parsial maupun yang simultan. Anda harus ingat istilah parsial dan simultan. Kalau parsial itu masing-masing variabel X terhadap Y, kalau simultan semua variabel X secara bersama-sama terhadap variabel Y. Terhadap variabel terikat Y. Hasil uji hipotesa akan menentukan apakah hipotesa diterima atau ditolak ya. Jadi yang penting Anda harus bisa menentukan apakah hipotesa yang kita tulis itu diterima atau ditolak ya, dengan melihat pada nilai yang kita dapatkan dari SPSS, T hitung atau F hitung, kita bandingkan dengan T tabel dengan F tabel dan signifikannya. Kita bandingkan dengan 0,05. Jadi ini ada dua uji hipotesa. Yaitu uji T itu T-nya kecil ya, dan uji F. Sekarang kita ke uji T dulu, 437. Uji T. Kita gunakan ya. Jadi ini uji T untuk melihat apakah ini tadi apakah variabel bebas X masing-masing ya
masing-masing variabel bebas X pengaruh terhadap variabel terikat Y. Jadi kalau masing-masing berarti X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, dan seterusnya. Jadi untuk menentukan apakah hipotesa yang dibuat gitu ya, yang ditulis, diterima atau tidak, maka kriteria yang harus penuhi sebagai berikut. Jika hitung yang kita dapatkan dari SPSS ya lebih besar dari T tabel, nanti kita akan melihat berapa nilai T tabel. Kemudian untuk kriteria diterima, maka kata sambungnya adalah dan. Ini sama dengan kemarin kriteria untuk R ya, dan signya T-sig, bisa tulis T-sig karena ini yang signifikan yang kita peroleh dari SPSS itu harus lebih kecil ya. Lebih kecil atau sama dengan 0,05. Karena kita tidak ada tanda lebih kecil sama dengan, maka pakai ini. 0,05. 0,5 adalah signifikansi yang kita pakai. Ya. Maka H0 ditolak. Ya. Jadi meskipun kita menulis hipotesa adalah HA-nya, tapi ini adalah ketentuan statistiknya, yaitu kalau HA0 ditolak kan berarti HA-nya diterima ya. Terbalik. HA0-nya ditolak dan HA-nya ya, berarti HA-nya diterima. Alternatif. Jadi hipotesa yang kita tulis itu diterima. Yang B, jika B hitung itu kebalikannya ya, lebih kecil dari T tabel. Nah, untuk ini kebalikannya ya, HA ditolak itu atau. Jadi salah satu memenuhi berarti itu sudah ditolak. Atau signifikan yang kita dapatkan dari tabel itu lebih besar dari 0,05. Maka A0 atau ya ini A0-nya itu yang diterima. Jadi hipotesa kita yang ditolak. Dan jadi selalu kalau H0-nya diterima, HA ditolak. Kalau HA-nya diterima, H0 ditolak.
Ya, ini kriteria yang harus Anda ingat kalau Anda mendapatkan soal untuk uji T. Ya. Kemudian untuk melihat T-tabel, jadi T-tabel diperoleh dengan melihat nilai DF. Kemarin saya sudah menjelaskan DF. Ini sama ya, cuma rumusnya berbeda. Jadi DF-nya adalah N min K. Ya. Di mana N adalah jumlah sampel. Jadi nanti kita menggunakan N55 untuk latihannya ya. Jumlah sampelnya adalah 55 dan K adalah pakai adalah sama dengan aja lebih gampang ya. N jumlah sampel dan K jumlah variabel bebas. Untuk signifikan atau alfa 5%. Nah, kita pakai umumnya adalah 5%. Seperti itu. Terus yang berikutnya. Untuk uji T, ini tabel yang dilihat adalah tabel koefisien kolom T dan sig 2 ya kolomnya ya, T dan sig. Jadi kita masukkan dulu, sekarang kita lihat untuk T-tabel ya. Sebelum kita mengkopikan, nih kita copy aja. Nah, sebelum kita kembali ke sini, sekarang kita akan melihat dulu T-tabelnya. Sudah saya supply di ini Anda ya untuk T-tabel. Saya lihat dulu tabel. Kok tidak ada? Cik. Bentar. Sudah lihat ya untuk tabel distribusi T.
Nah, jadi DF itu disediakan sampai 200. Nah, DF kita itu adalah jumlah sampelnya 55 dikurangi K, yaitu jumlah variabel bebasnya ada 3, yaitu 55 dikurangi 3 berarti 52. Nih. Jadi saya highlight. Berarti yang kita pakai adalah yang 0,05. Jadi 1,67. 1674. Nah, 1,67469. 1,674 ya. 55 ya, karena untuk ini karena kita yang lihat adalah yang atas ya. Jadi ini yang atas ini adalah probabilitas untuk satu sisi, yang bawah ini adalah probabilitas untuk dua sisi. Jadi yang satu sisi yang 5% ya. Karena hipotesa kita kan positif, kita memberikan kata positif sehingga kita menggunakan yang satu sisi. Kalau Anda menggunakan hanya pengaruh saja, maka Anda menggunakan yang dua sisi. Jadi ya, misalnya Anda 0,05 ya Anda bagi 2 0,025. Ya. Nih, yang ini. Tapi karena kita menggunakan satu sisi, maka ini adalah 1,674. 69. 1,674. Kita pakai 3 angka di belakang koma, atau mau Anda bulatkan 1,675 atau 2 angka saja 1,67 bisa. Sudah jelas ya, jadi untuk ini teorinya. Kalau gitu kita tuliskan dulu hipotesanya supaya tidak membingungkan. Ini saya insert aja. Set break. Sekarang kita tuliskan hipotesanya sebelum kita melihat ke sini ya supaya jelas. Jadi hipotesa satu berarti untuk variabel X1 yaitu financial benefit ya. Bu, di punya saya layarnya belum terpindah, Bu. Oh ya, sorry. Ya, cek. Anda harus memberitahu saya, soalnya nanti saya nggak merasa terus saya ngomong aja terus. Nah, ya, jadi ini teorinya. Ya. Kemudian kita tuliskan dulu hipotesanya biar Anda bisa lebih jelas ya. Hipotesa ini sesuai dengan latihannya yaitu X1 itu adalah financial benefit. Pengaruh positif dan signifikan. Tidak usah pakai signifikan. Berpengaruh positif terhadap, positif itu menunjukkan satu sisi ya, terhadap Y. Financial benefit berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan. Kemudian H2, kita copy saja dari sini. X2, social benefit. Sama, berpengaruh positif terhadap loyalitas. Karena
karena kita ada 3X, maka H3, ini kita tulis yang parsial dulu, ya. X3 adalah structural benefit. Kemudian baru kita tuliskan hipotesa simultan. Karena itu kalau ada 3 variabel berarti ada 4 hipotesa. Ya. Karena yang 3 itu untuk masing-masing. Kalau ada 3 variabel X, ya, berarti kita membuat 4. Jadi yang 3 ini untuk masing-masing variabelnya, H4 ini untuk yang simultan. X1, X2 social benefit dan X3 structural benefit jangan lupa ditulis secara simultan atau bersama-sama, ya. Karena kalau ini nilainya kurang, ya, jadi harus ditulis secara simultan, berpengaruh positif terhadap Y, ya. Ini hipotesanya. Nah, sekarang kita akan melihat ini, ya. Tabel 16. Sumber Nah, sekarang kita hitung dulu untuk T-tabelnya supaya ini, ya. Jadi nilai T-tabel untuk jumlah sampel sama dengan 55 dan sig 0,05 sampai 55 kita kurung aja, ya. Jadi DF sama dengan N min K sama dengan 55 dikurangi 3 sama dengan 52. Ya, nilainya N min K 55 karena K adalah jumlah variabel bebas, ya. Adalah tadi 1,67. Nah, sekarang kita cek jadi berdasarkan tabel (4,16) hasil uji untuk masing-masing variabel X sorry.
adalah sebagai berikut. Kita lihat untuk H1 di sini nilai T dihitung berarti kalau H1 ini untuk X1 ya. Jadi Anda tahu ini jadi nilai T hitung positif, Anda lihat yang T. Ya, jadi untuk X1 0,427. Nilai T hitung positif 0,427. Ini lebih kecil atau lebih besar dari 1,67? Kecil ya, lebih kecil dari T tabel 1,67 sama, sedangkan T signya adalah 0,671. Ini ya, jadi yang dilihat T dan sig, jangan melihat yang lainnya. 0,671. Berarti lebih kecil atau lebih besar? Jelas lebih besar ya, lebih besar dari 0,05. Karena ini 0,0, ini 0,6, jelas lebih besar. Nah, ini H0 diterima atau ditolak? Ada yang bisa menjawab? Kita lihat ininya. Yang dipenuhi yang atas atau yang bawah? Lebih besar dari T tabel, signya juga lebih besar. Maka di sini H0 diterima. Siapa yang tidak tahu kalau ini H0-nya yang diterima dan HA-nya ditolak? Saya tulis maka. Dengan demikian, kita lihat. Copy. Yang pertama Anda cek adalah signifikannya. Ya. Dengan demikian, X1 tidak berpengaruh. Atau kita tulis dengan demikian, hipotesa A1 ditolak. Dengan kata lain, ini harus dijelaskan ya soalnya. Karena H1 menunjukkan bahwa X1 berpengaruh, maka
X1 kita tulis tidak berpengaruh. Ya. Tidak usah kita tulis positifnya juga tidak apa-apa. Kalau H0 itu pokoknya menyatakan tidak berpengaruh. Ya. Sudah jelas ya? Jadi di tabel tadi kita lihat, kita dapatkan dari nilai DF, yaitu jumlah sampel dikurangi K, jumlah variabel bebasnya. Jadi 55 kurangi 3, 52. Dari sampel DF 52 kita dengan signifikan 5% kita peroleh nilai 1,67. Kemudian kita perhatikan untuk H1, X1 ini nilai T-nya adalah 0,427, itu lebih kecil dari T tabel, karena ini 1,67. Kemudian signya 0,6671, ini jelas lebih besar ya. Ini kalau 0,6 itu berarti 67%, ini jelas lebih besar dari 5%. Maka H0-nya yang diterima, HA-nya yang ditolak. Kalau HA ditolak, berarti hipotesa ditolak. Ya, karena kita menulis HA-nya. Ya. Dengan kata lain, X1 berarti tidak berpengaruh terhadap Y. Ya. Ini yang nanti harus Anda jelaskan di UAS. Ya. Jadi masing-masing Anda jelaskan alasan untuk penerimaan atau penolakan hipotesa berdasarkan perbandingan nilai T hitung dan T tabel. Dan juga signifikannya kita bandingkan dengan 0,05. Ya. Nah, sekarang yang kedua. Saya kopikan. Isinya sama atau tidak. Untuk H2 kita lihat nilainya adalah negatif. Nilainya negatif. Minus 0,092. Minus 0,992. 992. Jelas ya, kalau negatif pasti lebih kecil dari T tabel, karena T tabel ini positif. Ya. Signya Anda lihat, signya adalah 0,326. Ini lebih juga sama ya, lebih besar. Jadi pertama yang untuk menunjukkan hipotesa diterima dan ditolak itu adalah signifikannya dulu. Sebenarnya kalau tidak signifikan, ya, ini jelas tidak signifikan ya karena lebih besar, itu pasti ditolak meskipun nanti hasilnya positif lebih besar. Tapi kalau tidak signifikan ditolak. Jadi yang pertama yang menjadi penentu hipotesa diterima atau ditolak adalah signifikansinya. Jadi tidak peduli apakah dia positif, apalagi negatif ya, positif atau bahkan lebih besar dari T tabel, kalau tidak signifikan maka jelas ditolak. Ya. Karena kondisi ini kan macam-macam. Ya. Nanti di soal ya tidak mungkin sama dengan seperti ini ya, akan berbeda. Tapi yang pertama Anda gunakan untuk menentukan diterima dan ditolak adalah signifikansinya dulu. Kalau ini sudah signifikan, dicek T-nya. Kalau ternyata T-nya itu memang lebih besar, jadi terima karena ini sudah signifikan. Tapi biasanya ini berhubungan. Kalau signifikannya lebih besar, T-nya itu biasanya kecil. Atau ini bahkan negatif. Ya. Itu biasanya saling berhubungan. Maka ini juga sama, H0-nya diterima, HA-nya ditolak, maka hipotesa H2 ini juga ditolak untuk X2. Maka dengan kata lain, untuk X2, yaitu social benefit, tidak berpengaruh terhadap Y, loyalitas pelanggan. Masing-masing. Sekarang kita ke H3.
H3 bila dihitung positif ya, 3,244 ya, 3,244. Nah, ini jelas lebih besar ya, karena tetapi hanya 1 koma, ini 3,4. Jadi ini lebih besar dari tabel. Kemudian lihat signya adalah 0,002. 0,002. Nah, ini jelas lebih kecil. Ya. Karena ini hanya 0,2%. Jadi jelas lebih kecil dari 5%. Benar ya, 0,002 ya. Berarti ini haknya diterima atau ditolak? Ditolak. Ya, berarti ini ditolak. Kan haknya yang diterima itu gak diterima. X3 struktural ya. Jadi ini ada penjelasan untuk UJT. Jadi dari 3 hipotesa parsial, maka yang diterima hanya 1. Nanti Anda akan lihat, kalau ini kan harus dibahas, masuk di pembahasan. Maka Anda akan lihat, kemarin kan untuk persamaan regresi yang paling besar kan X3, karena koefisien regresinya 543. Jadi paling besar di antara ininya ya. Di antara X1 dan X2. Apalagi kemarin X2 kan persamaan regresinya negatif. Karena itu biasanya terus ditolak. Yang X1 itu positif tapi sangat kecil kemarin itu. Makanya juga tidak signifikan. Ya. Karena itu juga ditolak. Jadi data itu akan berpengaruh ya, jika misalnya karena kemarin kan tidak variabel juga, yang ada yang tidak variabel, maka pasti nanti bermasalah dari sisi UJT-nya jelas X1, X2 ini ditolak ya, H1, H2 ditolak. Yang diterima H3 karena di persamaan regresi pun X3 itu koefisien regresinya besar, sehingga dia diterima. Ya, jadi nanti di pembahasan ya, Anda katakan kalau ditolak ya berarti dianggap tidak berpengaruh. Kalau tidak berpengaruh mungkin perusahaan mungkin tidak perlu dipertahankan atau ditingkatkan. Sehingga yang harus difokuskan itu hanya X3-nya saja. Karena secara persamaan juga besar koefisiennya dan cara tadi ada hipotesanya juga dia yang berpengaruh. Ya. Mungkin H3 ini perlu ditingkatkan agar loyalitas pelanggan meningkat. Kalau H1-nya H2 ditolak ya berarti H ini di drop saja. Seperti itu ya. Ini nanti penjelasan kalau di tingkat kelompok ya, karena harus menjelaskan hasil itu di pembahasan maupun kalau di kesimpulan hanya menyimpulkan ini saja. Nanti di kesimpulan tidak perlu menunjukkan angkanya, Anda hanya menjelaskan karena kan paragrafnya terbatas. Jadi Anda hanya menjelaskan kalau H1 diterima atau ditolak, yang menunjukkan berarti dia berpengaruh atau tidak berpengaruh. Ya. Berarti kalau yang diterima, ini salah ya, sorry ini harus saya, berarti plural benefit berpengaruh positif. Karena dia diterima yang ditolak. Jadi kalau diterima, maka X3 berpengaruh positif terhadap Y. Jelas? Jadi positif dan negatifnya. Sekarang kita ke ini.
Kalau UCL itu menunjukkan apakah semua variabel bebasnya itu secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel Y-nya. Kriterianya sama ya, bahwa F itu harus lebih besar dari F tabel dan F-nya. Six-nya itu juga harus lebih kecil dari 5% supaya H0 ditolak dan HA diterima. Ya, supaya hipotesa diterima ini harus mengikuti kriteria ini. Ya. Pertama lebih besar, juga harus signifikan. Kemudian kebalikannya, jika lebih kecil dari F tabel, hitungnya, dan signifikannya atau signifikan lebih besar dari 5%, maka yang diterima adalah H0. Kalau H0 diterima kan HA ditolak, karena kita menulis HA-nya berarti tidak berpengaruh, ya. Atau hipotesa ditolak, berarti variabel X secara bersama tidak berpengaruh, ya. Nah, untuk tabel ini ada dua, ya. Jadi ada DF1 yaitu K. Nah, ini DF2 ini tidak usah -1. Ini min K. Karena kita tidak menggunakan parameter, tapi K-nya ini, karena K ini bukan parameter, tapi jumlah variabel bebas. Jadi N min K. Jadi ada dua, DF1 dan DF2 kalau untuk uji F. Ya. Kalau yang tadi di T hanya ada DF saja. Untuk R juga, R tabel juga DF saja. Ini ada DF1 dan DF2. Kemudian kita menggunakan alfa atau signifikansi 5%. Berarti sekarang kita ke ini belum saya kok selalu lupa ya. Sebentar. UCL. Jadi UCL untuk melihat pengaruh ya, apakah variabel bebas secara bersama-sama. Jadi yang dimasukkan semua ke dalam model atau semua variabel bebasnya itu secara bersama-sama apakah berpengaruh terhadap variabel terikatnya. Untuk kriteria sama dengan uji C, jadi jika itu lebih besar dari F tabel dan F signifikansinya lebih kecil dari 5%, maka H0-nya ditolak, HA-nya diterima. Jadi hipotesa diterima karena kita menulis hipotesa itu dari HA-nya. Sehingga dikatakan variabel bebas X secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikatnya atau berpengaruh positif. Jika kebalikannya, jika F itu lebih kecil dari F tabel atau signifikansinya lebih besar dari 5%, ya, maka H0 diterima, HA ditolak, berarti hipotesa kita ditolak karena kita menggunakan menulis hipotesa dengan HA-nya. Berarti kalau ditolak, variabel X secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Di sini F tabel rumus DF ada 2 DF untuk F tabel, yaitu DF1 dengan rumus sama dengan K, dan DF2 rumusnya N min K. Ya, menggunakan signifikan 5%. Ya. Itu. Nah, sekarang kita ke saya jelaskan yang bersama dengan kriterianya sama dengan T. Ya. Hanya DF-nya untuk melihat F tabel ini yang agak berbeda. Nanti bisa tunjukkan. Sekarang kita ke hasilnya dulu, ke output untuk melihat tabel yang akan kita gunakan untuk uji F. Sebentar ya, tiba-tiba not responding. Sepertinya saya harus keluar terus masuk lagi.